Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Sebelum membahas materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ayu Wulandari, kemudian ada Juli Oktavia Tamata, dan Alia Syafiyah Arashid. Untuk materi yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama ialah pengertian tauhid, kedua makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya, ketiga tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan, dan yang keempat jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Ayu Wulandari. Untuk bulan, waktu, dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kata tauhid. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab dan diambil dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang berarti menjadikan sesuatu satu saja. Jadi, tauhid bermakna menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya kesesembahan yang benar dengan segala kekhusyuannya. Tauhid sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yakni keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang dapat diartikan sebagai tauhid ibadah. Kemudian ketiga adalah tauhid al-aswa wa sifat, adalah tauhid dengan cara menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya, dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tahyil, dan tahkif. Adapun keutamaan dari tauhid ini, yang pertama adalah akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Kedua, mendapatkan petunjuk dan rasa aman. Ketiga, dihilangkan segala kesedihan dan kesulitan. Yang keempat, diberikan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Yang kelima, akan dijamin baginya masuk surga. Konsekuensi yang dikandung oleh orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mematuhi syariatnya, mengimani dan meyakini bahwa syariatnya adalah benar. Selanjutnya, makna kalimat tauhid. Makna kalimat tauhid adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat pertama adalah la. Disebut la nafiyah lil jins, huruf lam yang berfungsi meniadakan keberadaan semua jenis kata benda setelahnya. Kemudian adalah kata la ilaha. Kata ini merupakan bentuk masdar dari kata turunan dari kata aliha yalahu, yang artinya beribadah. Selanjutnya kata ilaha. Ilah artinya kecuali disebut dengan huruf istitna. Pengecualian yang bertugas untuk mengeluarkan kata yang terletak setelah ilah dari hukum yang telah dinafikan oleh la. Selanjutnya adalah Allah. Dialah sang Tuhan, dikenal oleh makhluk melalui fitrah mereka karena Dia pencipta mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimis. Sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan manusia. Tujuan tauhid sendiri adalah memanusiakan manusia. Itu sebabnya memanusiakan manusia merupakan tantangan tauhid yang harus dikembalikan kepada tujuan tauhid. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tentang jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Menurut Quran Surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi, wa'dallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati
yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum muladir tadho lahum wala yubadilannahum mim ba'di qaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bisyai'ah wa man kafaroh ba'da dalika faulaika humul fasikun. Yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Dan barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini menjelaskan tentang 3 janji Allah yang pasti akan dikabulkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. 3 janji Allah itu ialah, yang pertama, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Yang kedua, Allah akan menjadikan agama mereka, yaitu Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana akan memiliki kekokohan, kemuliaan, wibawa yang tinggi, dan akan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan mereka keamanan dan dijauhkan dari rasa takut. Untuk dikabulkannya 3 janji Allah ini, maka adanya syarat yang mana mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan ketika kita ingin mewujudkan syarat itu, sebaiknya kita hanya menyembah kepada Allah dan melakukan atau mengerjakan amal-amal sholat dan melakukan hal-hal yang baik. Seperti misalnya sholat, mereka harus menunjukkannya hanya untuk Allah. Puasa mereka juga hanya untuk Allah, dan segala sesuatu yang mereka kerjakan atau mereka lakukan hanya untuk Allah dan karena Allah. Karena pada masa ini, banyak sekali orang-orang yang melakukan hal baik hanya untuk dipandang baik, hanya untuk mendapatkan pujian, kedudukan, dan sebagainya. Mereka melakukan itu bukan karena Allah, dan bukan untuk mendapatkan ridhonya. Secara tidak sadar, hal-hal tersebut yang mereka lakukan itu mencampur adukan keimanan dan amal-amal mereka dengan kesyirikan. Oleh sebab itu, sebaiknya kita sebagai umat muslim, ketika kita melakukan suatu kegiatan, aktivitas, dan hal yang lain, sebaiknya kita niatkan hanya untuk Allah, karena Allah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ayo.